Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem politik pada masa Bani Umayyah dalam mata kuliah sistem politik di dunia Islam. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Zanuba Maulidiana Azahra, dan selanjutnya ada Regita Aulia Liudis Pandora, dan juga ada Rahma Matofani Mareta, Salis Fawaida, dan Sinta Aprilia. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau yang lebih sering dikenal dengan Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 131 di Cordoba, Spanyol. Sebagai kekhalifahan Umayyah Al-Andalus, nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk materi yang pertama, mengenai terbentuknya Bani Umayyah akan disampaikan oleh saudari Salis Fawaida. Dan pemateri selanjutnya mengenai sistem politik dan sistem administrasi pada Bani Umayyah akan disampaikan oleh saudari Regita Aulia Liudis Pandora. Serta pemateri selanjutnya mengenai perekonomian Bani Umayyah akan disampaikan oleh saudari Mareta. Materi selanjutnya yakni sistem pertahanan pada Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Zanuba Maulidiana Azahra. Dan materi selanjutnya yang materi terakhir yaitu sistem peradilan pada masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh saudari Sinta Aprilia. Pertama yakni terbentuknya dinasti Umayyah. Cikal bakal terbentuknya dinasti Umayyah dimulai pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan seorang gubernur Damaskus, sekaligus ia adalah kerabat Utsman bin Affan. Cerita bermula ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ingin menuntut dendam atas kematian Utsman bin Affan. Dengan berbekal taktik dan kecerdasan yang dimilikinya, Muawiyah bin Abi Sufyan mempermainkan emosi umat Islam. Ia menolak untuk menghormati Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu adalah seorang menjabat sebagai seorang khalifah, dan justru menyudutkan Ali bin Abi Thalib pada sebuah dilema yang menyatakan bahwa Ali diminta menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh Utsman, atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi saat itu, sehingga ia diharuskan turun dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan ini dikenal dengan Perang Siffin. Dikisahkan Siffin sendiri merupakan tempat di mana peperangan tersebut terjadi. Dalam Perang Siffin, hampir seluruh pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tapi, berkat siasat licik penasehat Muawiyah yaitu Amr bin As, maka terjadilah perdamaian. Diceritakan saat Muawiyah berada di ujung tombak kematian karena telah kehilangan banyak pasukan yang terbunuh, maka penasehatnya tersebut memunculkan siasat berupa seruan mengangkat mushaf Al-Quran oleh pasukan yang tersisa sebagai bentuk perdamaian kepada pihak Ali bin Abi Thalib, di mana atas siasat tersebut Muawiyah terbebas dari kekalahan dan menjadi strategi politik yang tentunya sangat menguntungkan bagi Muawiyah sendiri. Perang Siffin berakhir dengan tidak adanya keuntungan yang didapatkan oleh pihak Ali. Selain itu, kubu Ali sendiri menjadi terpecah, di mana satu kubu bertahan dengan tetap membela Ali atau tetap memihak Ali, dan satu kubu lainnya keluar dan membenci golongan Ali. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu golongan Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhan terjadi di saat Ali bin Abi Thalib tengah melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, jabatan khalifah dipegang oleh Hasan bin Ali. Jabatan tersebut hanya bertahan beberapa bulan dikarenakan kekuatan Hasan bin Ali yang jauh lebih lemah dibanding kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hingga akhirnya
Hasan bin Ali mencetuskan sebuah perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Atas terciptanya perjanjian tersebut, maka kekuasaan atas jabatan khalifah secara sah berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. B. Sistem politik. Ada 5 kepanetraan di masa Umayyah, di antaranya urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan kepolisian, dan urusan peradilan. Dinasti Umayyah diawali dari kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengambil jabatan khalifah dari tangan Hasan secara tidak wajar, atau bisa disebut juga dengan perebutan kekuasaan. Peralihan kekuasaan turun-menurun melalui wilayah Al-Had, sukses kepemimpinan dengan jalan penunjukan putra raja. Juga adanya perubahan sosial berupa fanatisme kesukuan Arab Quraisy bangkit kembali. Muawiyah adalah seorang politikus dan administrator yang pandai, cakap dalam urusan politik, pemerintahan, cerdas dan jujur, negarawan yang ahli bersiasat, piawai merancang taktik dan strategi, juga gigih, ulet dan bersedia menempuh segala cara, berjuang untuk mencapai cita-citanya dengan pertimbangan politik dan situasi, berwatak keras dan tegas tetapi juga toleran dan lapang dada. Ia perspektif dan inovatif dalam membuat berbagai kebijakan politik. Ada 5 diwan di dinasti Umayyah. 1. Al-Nidham Al-Syasi, 2. Al-Nidham Al-Idori, 3. Al-Nidham Al-Ami, 4. Al-Nidham Al-Harbi, dan yang terakhir Al-Nidham Al-Qadi. C. Sistem administrasi. Pada masa dinasti Umayyah telah muncul persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidakstabilan dan perpecahan umat, seperti hancurnya teokrasi, yang mana teokrasi ini telah mempersatukan kekhalifahan sebelumnya, munculnya anarkisme dan ketidakdisiplinan kaum nomad. Masa dinasti Umayyah juga terdapat sesuatu lembaga yang bertujuan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam pemerintah dinasti Umayyah, seperti Lembaga Syura. Lembaga Syura merupakan lembaga permusyawaratan sejak masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Lembaga ini mulai tidak efektif, sedangkan pada masa dinasti Umayyah, lembaga ini memang sama sekali tidak aktif lagi, sehingga para pejabat menduduki kekuasaan absolut. Mereka mengangkat para putra mahkota, pejabat, dan memecat mereka dengan keinginan mereka. Pada masa itu, kondisi administrasi dinasti Umayyah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, apalagi setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Matofani Marita, nomor NIM 1261032011055. Di sini saya ingin menjelaskan perekonomian pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk merubah taraf hidup masyarakat. Salah satu buktinya yaitu tidak ditentukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakatnya berkecukupan. Adapun kebijakannya adalah dalam pengelolaan dana jizyah, Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut agama Kristen. Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyuhudan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan dan konsep kerjasama. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Abu Malik bin Marwan yang masih mempertahankan gubernur Khurasan, yaitu Nasr bin Yasar. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu menerapkan pajak kepada non-muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah juga disebabkan oleh faktor lain, diantaranya perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan, pertentangan etnis suku Arab Utara dan Selatan, ketidakcakapan khalifah dalam memimpin, kecenderungan hidup mewah, pergulingan oleh Bani Abbas yang didukung oleh Bani Hashim, kaum Syiah dan golongan Mawali. Jika dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu sangat menonjol. Namun, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yakni mengenai sistem pertahanan. Penyebaran Islam biasanya dilakukan dengan cara menaklukkan wilayah yang masih dianggap belum masuk Islam. Sebab itu, sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, usaha untuk menaklukkan Konstantinopel, pusat pemerintahan kerajaan Romawi Timur, terus dilakukan. Ia pernah mengirimkan anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk mengikuti pertempuran melawan kekuatan tentara Bizantium. Untuk mencapai wilayah yang berada di seberang Laut Tengah itu, Muawiyah membangun armada angkatan laut. Bahkan angkatan laut ini sudah dipersiapkan sejak ia masih menjadi gubernur di Damaskus. Ketika menjadi wakil Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah ia menjabat sebagai seorang khalifah, pertama kali yang dilakukannya adalah melakukan konsolidasi kekuatan militer yang guna melawan kekuatan pasukan pemberontak Khawarij dan Syiah. Usahanya tersebut semakin kuat ketika ia mampu merangkul Zaid bin Abi Hind untuk bergabung bersamanya dalam membangun peradaban Islam melalui kekuatan Khalifah Bani Umayyah. Kekuatan militer dinasti Bani Umayyah semakin hebat ketika Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Pasukan Islam yang di bawah komando Gubernur Jenderal Musa bin Nusayr mampu memasuki wilayah Eropa di bawah kepemimpinan 3 serangkai yang terdiri dari Musa bin Nuhair, Tharif bin Malik, dan Tariq bin Ziyad. Tentara-tentara Islam dengan yakin menaklukkan wilayah Andalusia di Eropa. Selain itu, di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan, pasukan militer Bani Umayyah berjaya mengembangkan sayap kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Pasukan yang berada di bawah komando Gubernur Jenderal Hajjaj bin Yusuf al-Sodaqofi berhasil menaklukkan wilayah India di bawah komandan pasukan Muhammad bin Qasim. Sementara wilayah Asia Tengah, kekuatan militer Islam dibawahi oleh komandan pasukan Qutaibah bin Muslim al-Bahili mampu memasuki wilayah yang disebut Transosania dan wilayah Asia Tengah lainnya seperti Azerbaijan, Sistan, Balkh, Bukhara, dan lain-lainnya. Sistem peradilan. Kekhalifahan Bani Umayyah pada dasarnya bersifat kerajaan yang turun-temurun, akan tetapi masih saja dipoles dengan prinsip-prinsip syara yang palsu. Kerajaan yang mereka dirikan atas dasar kemahiran dalam berpolitik, kelihayan, tipu daya. Dengan begitu kerajaan mereka akan terlihat aman dan damai, namun akan seperti api dalam sekam yang akan terus menyala. Lalu pada akhirnya terjadilah pemberontakan di mana-mana. Kezaliman terjadi tanpa adanya cara yang mengikat mereka lagi. Tujuan mereka hidup hanyalah untuk dunia belaka, untuk uang, politik, serta tipu daya. Namun, walaupun begitu, tanpa disadari mereka juga mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh penjuru dunia, terutama pada masa penaklukan negeri-negeri dari timur sampai barat. Terima kasih dari saya. Kesimpulan pada materi hari ini yakni berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasaan yang berpola dinasti atau kerajaan. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan feodal dan turun-menurun hanya untuk mempertahankan kekuasaan.
adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi, dan dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah Khulafaur Rasyidin. Muawiyah sebagai pemegang tahta pemimpin pertama dinasti Umayyah adalah seorang politikus dan administrator yang pandai, cakap, dan dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur, negarawan yang ahli bersiasat, piawai, merancang taktik dan strategi, juga gigih dan ulet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.